Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amarna bittihadi wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pun ingin saya sampaikan sedikit dalam kajian tafsir yang saya ambil surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tentang manusia itu adalah dari satu, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan Nabi Adam, lalu Allah ciptakan istri Nabi Adam, yaitu Siti Hawa, yang kita kenal dengan bahasa Siti Hawa. Sebetulnya hanya Hawa, karena bahasa Siti ini bahasa Melayu. Dasar ke bahasa Arab itu Sayyidati. Karena susahnya lidah kita menyebut Sayyidati, akhirnya jadi Siti. Nah, itu dasarnya, Pak. Jadi Sayyidati. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala kata Allah, sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan. Allah sebutkan manusia. Maka apa yang Allah minta kepada kita? Pertama, bertakwalah. Itu yang Allah minta kepada seluruh manusia. Lalu apa? Yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Jadi kita ini sudah jelas diciptakan dari seorang diri. Allah minta kepada kita bertakwa. Yang dari seorang diri itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam punya keturunan. Dalam beberapa riwayat, Nabi Adam ini mempunyai anak 40 dan ada juga riwayat 39. Karena sekali lahir, setiap kelahiran Bunda Hawa atau Siti Hawa itu kembar. Kembarnya itu laki-laki dan perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Namun satu ada yang tidak kembar, yaitu Nabi Sis alaihissalam. Itu satu yang tidak kembar. Maka ada meriwayatkan 39 orang. Dan pada saat itu syariatnya itu, Bapak Ibu yang rahmat Allah, syariat itu nikahnya adalah apa? Diselang-selingkan. Kalaulah yang abangan itu menikahi adiknya perempuan, sedangkan yang adiknya laki-laki menikah kakaknya perempuan, disilang. Maka lahirlah cerita tentang Qabil dan Habil. Kenapa? Yang pertama, ya, Qabil dan Habil ini, Qabil itu pertama tidak menerima. Kenapa dia dipasangkan dengan bukan pasangan lahirnya, yaitu Iklimah? Kenapa tidak dipasangkan? Yang kedua, Qabil ini ketika menyerahkan ibadah kurbannya selalu bukan yang terbaik yang ia serahkan. Maka ada sifat kecemburuan kepada Habil, maka dia bunuhlah Habil tersebut. Inilah pertama terjadi pembunuhan itu.
Yang pertama menjadi pembunuhan itu. Nah, disebabkan apa? Disebabkan yang pertama sifat hasad, sifat dengki. Jadi cerita itu pertama apa? Yang membuat cerita pembunuhan pertama itu sifat hasad atau sifat dengki. Dan sifat hasad ini hati-hati Bapak Ibu rahmatullahi Allah SWT. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi orang yang dengki, orang hasad itu adalah memakan kebaikan. Memakan kebaikan dia. Jadi kalau ada orang yang dengki kepada orang lain, maka kebaikan dia hilang. Berikan kepada orang yang dengki, dengki. Maka nanti ada cerita suatu sifat kezaliman tentang ayat ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Allah dari satu, dan daripadanya Allah ciptakan istri. Jadi dari Nabi Adam diciptakanlah istri, diambil dari tulang rusuk. Makanya mengapa dari tulang rusuk? Karena ada kelembutan kepadanya. Maka perempuan itu diambil dari tulang rusuk kita satu. Tulang rusuk itu memang lembut tapi tak bisa diluruskan. Kalau diluruskan dengan paksa maka patahlah. Maka sifat perempuan itu begitu. Ya, tak bisa disalahkan. Itu sifat perempuan itu tak bisa disalahkan. Macam mana pun cerita pun, kalau dia salah pasti kita juga yang kena salah. Itulah sifat perempuan itu. Jadi itu memang sudah Allah tetapkan kepada mereka. Maka apa? Ada kelembutan bagi mereka itu karena yang di dalam kita. Jadi kenapa diambil dari tulang rusuk? Karena kitalah yang sebagai penjaganya. Jadi kitalah sebagai penjaganya itu. Maka diambillah dari tulang rusuk. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang pertama diciptakan wanita itu adalah Hawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, laki-laki dan perempuan yang banyak. Awal pasti setiap ayat mendahulukan kata laki-laki baru kata-kata perempuan. Rizal baru an-nisa. Itu yang ditetapkan setiap ayat-ayat itu. Maka apa? Laki-laki itu pemimpin daripada perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling minta satu sama lainnya. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawali kamu, kata. Atau mengawasi kamu. Maka di sini yang kedua adalah cerita tentang arham, kasih sayang, rahim, silaturahim. Ya, tentang silaturahim. Maka kalau kita ceritakan bahasa rahim itu adalah ketika wanita mengandung anaknya itu di dalam rahim, maka dirawat, dijaga betul, maka kehati-hatian betul dia jaga, dia rawat penuh dengan kasih sayang. Itu sifat arham itu. Maka Allah punya sifat Rahman dan Rahim Allah. Kasih sayangnya Allah itu ada sama pada kita, tapi hanya sedikit kita. Sifat kasih sayang itu Allah tak ada batas sifat kasih sayangnya, Rahman Rahimnya. Maka begitu kita ibaratkan wanita yang sedang hamil, yang mengandung, yang dia jaga betul, yang dia pelihara betul dan diawasi betul setiap saat, sehingga apa? Gerak-gerik, ya, dia atur, ketika tidur pun dia atur. Begitu Allah Subhanahu wa taala bisa melebihi hal itu. Allah pelihara kita, ya, Allah ciptakan kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, dan Allah awasi kita, dan Allah memberikan sebaik-baiknya kepada kita. Allah memberikan sebaik-baiknya sama kita. Maka begitu sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala ini. Maka saya sampaikan sifat Rahman Rahimnya Allah. Makanya
Allah betul-betul marah orang yang memutuskan tali silaturahim itu. Apa kata Allah? Apa dalam suatu hadis Al-Qudsi? Qala Allah azza wa jalla, ana rahman wa ana khalaqtur rahim. Saya ini Rahman dan saya menciptakan si rahim. Dan janganlah kita memutuskan tali silaturahim dan juga kita hendaklah menyatukannya. Siapa orang yang memutuskan tali silaturahim, maka aku akan putuskan dia. Siapa orang yang menyatukan silaturahim, maka aku akan menyatukan dia. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi sifat Rahman Rahim Allah itu tak ada batas. Ini kita kasih contoh. Ya, kita kasih contoh ketika Nabi Musa alaihissalam itu dikejar sama Firaun. Lalu sudah tak ada lagi tempat untuk berlari, jumpa di Laut Merah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya, maka terbelah laut tersebut. Maka Allah perintahi nyebrang, maka nyebranglah Nabi Musa dan umatnya. Ketika sudah sampai, maka pasukan Firaun itu mengejar. Pasukan Firaun terus mengejar, lalu sampai di tengah laut, Allah tenggelamkan mereka. Allah tenggelamkan mereka. Dalam satu riwayat, itu Firaun meminta tolong kepada Nabi Musa itu sebanyak 70 kali. Meminta tolong kepada Nabi Musa 70 kali. Allah tanya kepada Nabi Musa, "Hai Musa, dengarkah engkau bahwasanya Firaun itu tadi meminta tolong kepadamu?" Dengar. Berkali-kali, "Iya, dengar aku ya Allah. Kenapa engkau tak mau menolongnya?" Macam mana mungkin aku mau menolongnya? Dia tak beriman kepadamu, tak menyembahmu. Nabi berbunuh. Begitu. Apalagi faqala ana rabbukumul a'la. Sehingga dia pernah mengatakan dirinya itu Tuhan yang maha tinggi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Hai Musa, seandainya saja dia sekali saja minta tolong sama aku, maka aku akan menolongnya." Sekali saja kata Allah, kalau dia meminta tolong kepadaku, maka aku akan menolongnya. Bayangkan itu Bapak Ibu. Sekali saja. Padahal Allah tahu Firaun itu tak beriman samanya. Allah tuh tahu Firaun begitu kejam, membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh nabi, ya, membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah. Tahu. Dan sehingga yang paling tinggi yang dahsyat itu Firaun itu mengaku Tuhan. Bayangkan. Firaun itu mengaku Tuhan, tapi ketika itu kata Allah, seandainya dia meminta tolong kepadaku, maka aku akan tolong. Sifat Rahman Rahimnya Allah. Kalau kita, Bapak Ibu, sakit kali hati aku nengok kau tuh. Cakap kau, gara-gara cakap muncung kau tuh, gara-gara bibir kau tuh, ya, jelek aku di tengok orang. Padahal tak ada aku buat kayak gitu. Kau ni membuat fitnah aja. Itu pula kau minta maaf pula sama aku lagi. Oh, tidaklah. Tidak. Sampai mati pun aku tak ku izinkan. Dan tak ku izinkan kau datang ke rumah. Walaupun aku mati, tak ku izinkan kau datang ke rumah. Sampai segitunya kita itu Pak. Kita begitu sampai segitunya kita. Nah, mana lagi contoh orang seperti Rahim Allah? Ada seorang pemuda Bani Israel membunuh, ini kisah ini sudah viral, sudah masyhur, sudah sering kita dengar. Membunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada rahib. "Wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang ini, wahai rahib. Maka apakah masih bisa diterima taubat saya?" Kata rahib itu, "Tak bisa terima taubatmu karena udah membunuh 99 orang, dosanya luar biasa." Maka apa? Dihunuskan pedang, lalu dia sembelih serahib tersebut, mati. Tapi jiwanya ingin mencari kebaikan, bertaubat sama Allah. Dia datangi seorang ahli hikmah. "Wahai hikmah, apakah masih diterima Allah taubat saya ini? Dan saya betul-betul ingin bertaubat." Katanya diterima. Lalu bagaimana caranya saya? "Coba, di sana ada orang alim, pergilah ke sana agar kamu bisa belajar bertobat kepada Allah." Maka dia pergi ke sana.
dalam perjalanan meninggallah pemuda tersebut. Meninggal pemuda tersebut, datang malaikat azab, datang malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini jatahku karena dia bermaksiat membunuh dan belum bertobat sama Allah. Kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, tidak. Dia ini milikku karena dia sudah punya niat ingin bertobat, lalu dia dalam perjalanan ingin mendatangi tempat bertobat kepada Allah. Kata malaikat azab, tidak. Akhirnya mereka memutuskan ingin mendapatkan keadilan, melapor kepada Allah. Melapor kepada Allah, ya Allah, ini hak siapa ini ya Allah? Malaikat azab atau malaikat rahmat? Maka kata Allah SWT, coba diukur jarak di antara dari tempat maksiat menuju tempat untuk bertobat kepadaku, kata Allah. Diukurlah jarak tersebut. Di antara, ambillah di tengah-tengahnya, di sini tempat maksiat, di sini tempat taubat. Ternyata hanya sejengkal saja, baru melangkah sejengkal saja dari tempat ke bertobat kepada Allah. Dekatnya dari taubat sama Allah. Kalau ada 100 meter, 50 meter yang kemaksiatan, 4,5 tempat untuk kebaikan. Maka kata Allah, itu milikmu wahai malaikat rahmat. Kemana dibawa? Dibawa ke surga Allah. Bayangkan itu. Ibadah belum sempat, berzikir pun belum tentu sempat. Hanya niatnya sudah bertaubat sama Allah, melangkah taubatnya sama Allah. Sudah Allah terima taubatnya itu, Allah masuk ke dalam surganya. Bayangkan kita. Kadang Bapak mohon maaf, rayah kita ini kan, udah berayah kita rumah ke rumah tetangga, sama saudara, kadang udah sama lagi pula sama jamaah masjid pun begitu juga kita. Udah kita bersalaman dan minta maaf pun itu masih ada nyimpan lagi kita itu. Masih ada nyimpan, tak bisa hilang. Kadang kita sama-sama di masjid, mohon maaf ini kadang. Kita sama-sama kadang di masjid kita sudah minta maaf, itu pun setiap hari bersalaman kita selesai sholat, tapi masih gondok juga kita nengoknya. Tak suka juga kita. Padahal sudah bersalam-salaman, kadang berjumpa bisa bersapaan, senyum, tetapi masih ada rasa, ya, rasa tidak memberikan maaf kepada satu sama lainnya. Jadi kita bayangkan, maka apa? Di akhirat nanti ceritanya kalau sudah memaafkan, pasti nanti apa? Pasti ingin memberikan kemaafan itu. Tak ada cerita. Jadi ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, lalu karena ini tadi kisah cerita tafsir, biasanya tafsir itu banyak cerita tentang kisah-kisah. Jadi maka apa? Ketika suatu saat Nabi duduk bersama para sahabat, maka Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Itulah kelebihan Nabi itu. Apa kata Rasulullah? Aku melihat Tuhanku dan dua orang yang lagi sengketa. Aku melihat, itulah Allah berikan kepada Rasulullah SAW keutamaan-keutamaan kemuliaan itu. Lalu Nabi bercerita, dua orang yang sengketa ini melapor kepada Allah. Ya, melapor. Yang melapor itu adalah orang yang satu terzolimi, yang satu menzolimi. Yang terzolimi tadi melapor, ya Allah, ini orang telah zolim sama aku ya Allah, telah melakukan ini itu kepadaku ya Allah, maka aku ingin mengambil hakku. Karena di akhirat itu ceritanya tak ada cerita bisa bayar ganti hutang, uang dengan uang, tak ada cerita. Kalau ada cerita di akhirat, ya tak ada lagi apa yang mau kita buat, pahala dan dosa. Ya Allah, berikanlah hakku kepada hakku. Aku akan mengambil hakku kepadanya karena dia telah zalim kepadaku. Kata Allah, bagaimana caramu mengambil hakmu kepadanya? Berikan pahalanya kepadaku. Lalu kata Allah, dia itu tak punya pahala. Tak punya pahala. Macam mana kamu bisa mengambilnya? Tak punya pahala. Maka apa? Kalau gitu ya Allah, berikanlah dosa-dosaku kepadanya. Apa kata Allah SWT?
apakah engkau puas kalau engkau itu tidak mempunyai sedikit pun dosa? Lalu bagaimana cara aku mendapatkan hakku ya Allah? Maka kata Allah, kau lihatlah sebelah kanan. Lalu laki-laki yang terzalimi tadi melihat sebelah kanannya. Dia lihat sebelah kanannya, Allah nampakkan, Allah tunjukkan istana yang megah, kebun-kebun yang indah, air begitu mengalir. Maka tadi laki-laki bertanya, ya Allah, itu punya siapa? Maka kata Allah, itu milikmu. Lalu bagaimana cara aku mengambilnya? Kata yang terzalimi, engkau genggam tangan saudaramu itu yang telah menzalimimu itu, lalu engkau bawalah dia ke dalam surga yang sudah aku siapkan. Bayangkan, Allah SWT begitu maha bijaksananya, maha adilnya. Bayangkan, artinya janganlah kita, oh ini ternyata hadis ini menceritakan boleh kita zalim. Tidak. Jangan pula nanti kalau kita zalim sama orang, ya udah nanti paling nanti dibawanya ke surga sama orang yang zalim. Tetap kita pun mendapatkan dosa kepada orang yang terzalimi. Tetapi begitulah maha adilnya Allah SWT. Begitulah sifat Rahman Rahimnya Allah. Maka begitu sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu diangkat Allah di alam malakut. Diangkat Allah di alam malakut. Lalu Allah nampakkan satu daerah itu penuh dengan kemaksiatan, perzinaan, perjudian, mabuk-mabukan. Allah bertanya, wahai Ibrahim, kalaulah engkau, bagaimana menurutmu tentang umat ini? Kalau aku ya Allah akan kumusnahkan. Maka ternyata Allah kabulkan musnahan itu. Kelang berapa tahun, maka Allah perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Maka ada dua versi riwayat. Pertama ada nazarnya Nabi Ibrahim. Yang kedua perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya, tentang kisah itu tadi. Maka apa? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, mana bisa saya ya Allah untuk menyembelih anak kesayangan saya yang paling saya cintai itu ya Allah. Tak mungkin ya Allah. Udah payah lama saya mendapatkannya ya Allah. Umur 85 tahun barulah saya mendapatkannya. Maka apa kata Allah SWT? Ketika dulu aku angkat alam malakut kemaksiatan, engkau minta kepadaku untuk musnahkan, maka aku musnahkan. Padahal aku adalah Allah Subhanahu wa Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Bisa jadi suatu saat mereka itu akan bertobat kepadaku. Tapi giliran ini aku minta kepadamu anak kesayanganmu, tapi engkau tak mau memberikannya. Kasih sayang. Makanya Nabi Ibrahim itu terkenal dengan apa? Ya, terkenal dengan kesungguhan beribadah kepada Allah, dan apapun perintah Allah tidak tanya-tanya lagi. Maka apa? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk ulul azmi yang penuh dengan cobaan, yang kuat. Di antaranya tak ada bertanya-tanya tentang Allah berikan perintah khitan kepadanya. Dia tak nanya-nanya, sakit tak sakitnya enggak dia tanya, langsung khitan. Maka dia begitu juga ketika awal menyembelihkan anak, dia udah enggak tanya lagi, dia sembelih anaknya. Ketika diperintahkan kepadanya Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya di suatu tempat gurun yang tandus, maka dia betul-betul tinggalkannya, karena dia lebih mengutamakan Allah ketimbang mengutamakan diri dan keluarganya. Ini perlu kita contoh, mengutamakan Allah ketimbang diri dan anak harta kita, Pak. Luar biasa. Nah, ini harus kita pahami. Maka apa? Kadang beda sekarang. Sekarang mendahului anak keturunannya, atau untuk menyimpankan kekayaannya. Nah, ini sekarang ini. Maka hati-hati. Maka mencintai Allah berbeda
cara kita mencintai pemberian Allah. Maka beda cara mencintai makhluknya Allah. Itu beda. Kalau udah mencintai Allah, apapun yang Allah perintahkan tak ada cerita, sudah jalankan saja. Dan kita jalankan itu, pasti Allah memberikan yang terbaik sama kita. Pasti Allah berikan yang terbaik sama kita. Makanya apa? Arham, kasih sayang, rahim yang begitu Allah jaga, seperti seorang ibu menjaga anaknya yang ada dalam kandungannya. Maka betul-betul benci Allah ketika kata silaturahim, ya ini tidak kita jalankan, tidak kita laksanakan. Maka kerugian orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan Allah terima amalnya, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak mendapatkan rahmat Allah, dan juga mendapatkan azab dan dilaknat oleh Allah, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini diantara tafsir dalam surah An-Nisa ayat 1, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kita. Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Menjaga penuh dengan kasih sayang, betul-betul dengan menjaganya kita, dan mengawasi tanda sifat cintanya Allah. Jangan sempat kita untuk selalu melakukan kemaksiatan kepadanya. Allah menjaga kita itu bukan kita seperti menjaga lain. Kalau kita menjaga anak, bisa jadi lalai kita. Ya, kalau kita menjaga anak kita, bisa jadi kita lalai menjaganya. Kalau kita menjaga harta kita, bisa jadi lalai kita menjaganya. Kalau kita menjaga amanah, bisa jadi amanah itu juga lalai kita menjalankannya. Tapi kalau Allah sudah menjaga kita, maka penjagaan Allah itu ketat, dan penjagaan Allah itu betul-betul sebaik-baik penjagaan. Ketika Allah mengawasi, maka dan Allah betul-betul mengawasi kita, dan kita untuk dapat menghindari dari kemaksiatan. Bagaimana cara Allah menjaga dan mengawasi kita? Maka Allah turunkan Al-Quran, dan Allah perintahkan para nabi-nabi, dan itulah tanda Allah mencintai, menyayangi kita. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencintai dan menjaga kita. Mudah-mudahan ini perawalan, mungkin ada tanya jawab sekitar 10 atau 20 menit. Ini saja. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah bagi yang ingin bertanya seputar tafsir surah An-Nisa ayat yang pertama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita punya persoalan dengan orang, manusia, Allah itu memerintahkan kita menyelesaikannya dan orang tersebut, dan Allah yang memproteksi. Dari kisah tadi, si orang ini ibunya bermasalah sebagai itu, lalu urusannya pindah ke Allah. Apakah begitu, Ustaz? Maknanya kira-kira saya salah maknanya. Iya. Tidak bisa sisa manusia, terus sama manusia itu kita selesaikan. Kalau kita selesaikan dia, urusannya
selesai. Ya, ya. Iya, iya. Oh ya, Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Kalau dalam hukum hudud, qisas dan syariat, ya, kalau berhubungan dengan manusia, maka berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan manusia. Dan ketidakinginan manusia ketika membunuh pasti, ya, yang keluarga yang terbunuh ini pasti tidak akan ridho, maka dia akan menuntut terus dengan keadilan. Maka ketika ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini arti maknanya, kalau seorang laki-laki itu tadi membunuh sudah 99 orang dan dia betul sudah bertobat kepada Allah. Dia ingin bertobat kepada Allah. Ingin bertobat kepada Allah SWT atas dia membunuh orang tersebut, apakah dengan hak ataupun dengan tidak hak. Tetapi kalau setelah dia mengaku dirinya penuh dengan dosa, berarti dia membunuh bukan dengan hak, dengan hak. Maka ketika tadi bisa jadi kita tidak tahu dalam proses hadis, dari cerita hadis itu Bapak, apakah cerita dalam hadis itu dia tidak meminta maaf kepada keluarga pembunuh atau tidak. Tetapi dalam kisah hadis yang sahih ini menceritakan makna Allah Subhanahu wa taala maha ampunnya, maha maafnya, ya. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha memberikan maaf, sehingga orang yang banyak dosa besar pun Allah tetap akan mengampuninya. Dan seorang pembunuh tadi memang betul-betul dia ingin bertobat kepada Allah, betul-betul, tapi begitulah cara jalannya. Ketika belum sampai pada tempat mendapatkan bimbingan taubat, maka nyawanya terputus. Nah, maka apa? Nyawa terputus ini tadi Allah berikan kemuliaan kepadanya, surga. Kenapa? Maka rahmat yang membawa, karena ketulusan, keikhlasan yang betul-betul bertobat kepada Allah, tapi dia belum sempat dia meminta maaf kepada keluarga yang membunuh. Tetapi dia memang sudah niat berazam kuat, Pak. Berazam kuat, Pak. Berazam kuat dia meminta betul, sudah minta kepada Allah. Ketika nanti bisa jadi kalau dia masih hidup, bisa jadi prosesnya berbeda. Dia meminta maaf kepada orang keluarga yang ia bunuh. Tetapi ini ketika dia betul-betul bertobat kepada Allah, ingin dia meminta ampun kepada Allah atas kemaksiatannya, tetapi belum sempatlah dia untuk meminta maaf, tapi ada ingin rasa jiwanya itu ketika bertobat kepada Allah, maka dia akan bisa berjumpa dengan ahli warisnya, maka Allah akan terima. Ini mungkin kisah itu bisa diambil, tetapi ingat, hukum dengan manusia tetap akan dengan manusia. Punya kesalahan kita dengan manusia, maka apa? Maka kita harus minta maaf kepada manusia tersebut. Minta maaf kita, minta izin kita kepada orang yang telah kita zalimi. Karena satu saat nanti kisah di akhirat tadi itu akan terjadi. Terjadi. Tapi ketika dia betul-betul ingin minta maaf, ya, ketika minta maaf tak jumpa sama orang yang zalimi, maka keadilan Allah yang Allah berikan. Keadilan yang Allah berikan. Dia udah banyak orang dia lakukan kesalahan sama orang tuh, tapi tak jumpa orang tuh. Tak jumpa ketika dia meminta maaf, maka serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku betul-betul sudah ingin meminta maaf dan aku sudah minta ampun kepadamu dan aku bertobat kepada Allah. Tapi intinya Pak, kuncinya kalau urusan hablum minan nas, maka kepada hablum minan nas. Kalau ada proses hukum, maka proses hukum yang terjalin. Tapi tetap ketika maknanya Allah itu adalah Maha Pengampun dalam kisah ini, walaupun sebesar apapun dosa kita, maka Allah tetap akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Itu dah. Sebesar apapun dosa kita, tetap Allah Maha mengampuni
Maha mengampuni. Kita mengambil konsep hadisnya di situ, Pak. Konsep hadis kesungguhan dia bertobat kepada Allah SWT. Karena kita tidak tahu kisah kalau dia itu meninggalkan dunia, tapi sebelum dia untuk melakukan amal ibadah untuk bertobat kepada Allah, tetapi Allah berikan kemuliaan kepadanya, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Bisa jadi ketika dia bertobat ingin menjumpai dia ke orang yang jumpai keluarga yang zalim, dan itu kisah itu tidak sampai ke situ. Maka dalam hadis itu kuat ketika dia membunuh 99 orang, dia jumpai Syarahib, lalu dia ingin bertaubat kepada Allah, lalu dalam perjalanan Allah wafatkan dia. Maka boleh juga nanti saya teliti hadis itu apakah sebelumnya itu kisah seorang Bani Israel. Namun bisa juga kita cerita ini sudah masyhur ya, untuk mengambil hikmahnya apa? Hikmahnya bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi kadang kita hati-hati juga, Pak, mengambil kisah-kisah. Kalau tidak kita saring kisah-kisah, bahaya kita nanti kisah Israiliyat ya, yang sering diriwayatkan Wahab bin Munabbi. Tapi karangan Wahab bin Munabbi ini banyak diambil oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ulama Imam Nawawi, mengambil kisah-kisah dari Wahab bin Munabbi. Tapi ketika dicek kepada hadis-hadis yang lain, kok nggak jumpa. Tapi karena mengambil kisah dari Wahab bin Munabbi ini banyak ulama-ulama besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kuatlah dalil kisah-kisah itu. Termasuk kisahnya diambil dari Bani Israel. Itu banyak Wahab bin Munabbi, itu sahabat Nabi yang bernama Wahab bin Munabbi, banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Israel itu apa? Cerita tentang keturunan Bani Israel, tetapi kita juga harus seleksi hadisnya, apakah itu memang betul-betul hadis diriwayatkan atau hanya sebatas kisah atau hadis palsu ya, atau hadis palsu. Nah, itu Pak, mungkin penjelasan sedikit tentang seorang yang membunuh tadi. Ya, bagi yang ingin bertanya dari persilakan lagi. Mungkin cukup Ustaz doanya. Biar kita tutup. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman ودخلنا الجنة والإيمان. اللهم ثبتنا والإيمان وأخرجنا من الدنيا والإيمان وخدم لنا من الجن والإيمان. اللهم طول أمورنا واسج أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا وواسع رزقنا على الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وعن هوزنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.